Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa sehat semua. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Pagi yang cerah ini alhamdulillah semuanya berkumpul. Walaupun cuacanya agak dingin tapi sejuk, dan mudah-mudahan orang tua kita yang di rumah dalam keadaan sehat juga, yang sedang mencari nafkah semoga dilancarkan. Amin. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa bersama dulu yang akan dipimpin oleh Saudara Ihsan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih Ihsan. Oke, tidak lupa saya selalu mengingatkan untuk selalu hidup sehat dan bersih, karena dengan hidup sehat dan bersih merupakan salah satu kunci keberhasilan kita untuk di masa depan. Dengan hidup sehat, kita juga bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita juga bisa merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan apapun, dan kita bisa juga terhindar dari penyakit. Amin. Oke, selanjutnya hari ini siapa yang tidak hadir? Mizana sama Cika. Oke, baik. Nah, sebelum mulai juga ke pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri dulu ya. Oke, kalian sudah tahu tepuk rimba? Siap, sudah? Oke. Tepuk rimba. Ha. Ha. Yeah. Oke, sekali lagi ya. Biar semangat ya, semangat lagi ya. Tepuk rimba. Ha. Ha. Yeah. Oke, ada satu lagi, silakan duduk. Oke, kalian sudah tahu kan, simak baik-baik ya. Sudah tahu kan angka 1 sampai 10? Oke. Nah, sekarang kalian tulis angka dengan menggunakan jari tangan kalian. Coba mana jarinya? Telunjuk, pakai telunjuk ya. Oke, pakai telunjuk. Tulis angka 1. 1, gini aja ya. Tulis angka 2. Tulis angka 3. Tulis angka 4. Tulis angka 5. Angka 6. Angka 7. Angka 8. Ya, sudah cukup. Kalian tadi sudah menuliskan angkanya dengan menggunakan jari. Sekarang kalian berdiri. Sekarang kalian menuliskan angka dengan menggunakan gerak badan kalian. Tuliskan angka 1, coba. Menggunakan gerak badan. Kan tadi 1 begini. 1. Nah. Ya, oke ya, bareng ya. Bareng ya. Bareng ya. Tulis angka 1. Ya. Angka 2. Angka 3. Angka 4. Gimana coba? Angka 5. Wah.
Angka 6. Wah, muter banget ya. Angka 7. Sulit ya. Oke, terakhir deh. Angka 8. Wih. Pusing. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Lumayan capek. Oke, kita udah ya. Cukup masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, sebelumnya jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita. Jadi diharapkan siswa mampu memahami proses bisnis di manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Siswa mampu memahami tahapan fungsi manajemen dalam lingkup pekerjaan kantor. Siswa memahami rantai pasok dalam layanan pengelolaan barang berbasis K3 Industri dan 5R gitu. Nah, di sini sebelum kita masuk, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pedagang kaki lima. Ada yang bisa menjawab? Pedagang kaki lima itu biasanya jualan di trotoar atau di pinggir jalan sih, Bu. Biasanya gerobakan, kalau enggak jualannya itu lesek. Gitu. Oke, baik. Ada lagi yang bisa menjawab? Pedagang kaki lima biasanya dia waktu bekerja itu tidak terpaku atau bebas, tergantung dari dia sendiri, tergantung dari maunya dia. Oh, lebih fleksibel. Iya. Ada yang lain sebelah sini? Pinggir jalan atau trotoar? Oke, baik. Kalau melihat dari sini, pedagang kaki lima, ya betul tadi jawabannya. Pertama adalah lokasi dagangan ini lebih fleksibel. Terus modal kecil dan peralatan sederhana. Karena memang yang dijual produk dari pedagang kaki lima itu relatif harganya lebih murah gitu. Harga barang yang terjangkau, harganya terjangkau, peluang ekonomi untuk masyarakat kecil. Jadi kadang pedagang kaki lima ini kadang menjadi pilihan masyarakat ataupun kita sendiri ya gitu. Mungkin ada orang tua kalian yang menjadi salah satu pilihan untuk menjadi pedagang kaki lima. Mungkin mereka pekerjaan tetapnya itu sudah menjadi guru ataupun ada pekerjaan tetap lain, tapi mereka juga akan memilih, ada yang memilih untuk menjadi pedagang kaki lima. Nah, selanjutnya tantangan legalitas dan ketertiban. Memang untuk menjadi pedagang kaki lima ini tidak memerlukan legalitas, misalnya tidak harus atas nama PT gitu ya. Dia tidak perlu ada surat menyurat untuk membuat usaha pedagang kaki lima. Nah, ketertiban. Nah, kadang memang itu tadi pedagang kaki lima memang biasanya tempatnya itu di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan ini ternyata jalanan umum kayak gitu. Jadi kadang pemerintah sering menertibkan pedagang kaki lima karena sering mengganggu jalanan lalu lintas. Oke. Nah, nih, siapa di antara kalian yang sudah memiliki bisnis? Gorengan. Berarti di rumah mama jualan gorengan ya? Oke. Terus Ibu bantuin mama juga jualan, kayak dari SD juga pernah jualan makan di sekolah. Terus habis itu kalau sekarang ini bantuin mama di kantin. Di kantin aja. Di kantin mana? SD juga. Oh, SD. Oke, good. Saya juga itu pernah bantuin ibu saya pas bulan puasa dagang gorengan, terus saya juga pernah jualan juga Bu di sekolah, jualan cemilan-cemilan gitu. Oke. Jadi rata-rata memang udah memiliki bisnis ya, kayak gitu. Nah, ini saya sengaja memajang foto ini. Ini dia adalah, kalian tahu pemilik Buttons Cup? Brand Buttons Cup? Enggak? Belum tahu? Ada yang tahu? Belum tahu? Hijabnya? Yang merek kerudungnya di sini B. Ya, tapi B-nya yang berbentuk
Kayak gitu. Kalau laki-laki mungkin tentang hijab ada yang tahu? Tidak, tidak tahu. Tidak tahu. Nah, jadi beliau adalah pemilik brand Buttonscap. Hijabnya namanya Buttonscap. Sekarang sudah mendunia ya untuk hijabnya ini. Kalian bisa cek di Tokopedia atau Shopee berapa harga hijabnya. 500.000. 500.000. Terus pakai box kayak gitu. Dia namanya Linda Angreas, seorang businesswoman gitu. Dari Buttonscap ini produknya juga banyak. Ada hijab, ada gamis, ada sendal, sepatu, ini tasnya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya menilai Linda Angreas ini bagus. Jadi dalam artian maksudnya kenapa sih hijabnya sampai harga 500.000 cuman sekali, maksudnya cuman kayak gini doang, satu hijab doang 500.000 kayak gitu. Karena dia pengen kasih tahu ke seluruh dunia bahwa dia punya brand, dengan brand ini, dengan ngasih harga yang begitu mahal, punya kualitas yang bagus. Dan ternyata sekarang banyak sekali brand-brand untuk Muslim fashion yang mengikuti dia. Kan ada Wiring Klambi, ada Nida Puspita. Kalian suka tahu nggak merek-merek hijab kayak gitu yang perempuan? Enggak aja. Lumayan tahu kayak Hey Lokal, kayak gitu kan. Padahal gitu kayak apa sih namanya? Hijab printing lah, sebutnya hijab printing. Jadi sekarang kalau buat hijab, baju, bahan kayak gitu bisa langsung di printing, dicetak melalui mesin gitu, sesuai dengan motifnya kayak gitu. Jadi yang dikeluarkan misalkan cuma berapa piece doang kayak gitu. Oke, jadi maksudnya dari Buttonscap ini dengan hijab, dengan gamis ternyata bisa loh mendunia gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah nanti kita akan ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok nanti masing-masing kelompok ada 6 sampai 7 orang. Sebelum saya masuk ke materi kita tentang fungsi manajemen ini, kalian berkelompok dulu, nanti akan saya jelaskan tugas kelompoknya. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Empat kelompok ya, 4 kelompok. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa? 1, 2. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Ini 6. 7. 6. Kamu bergabung ke sini. Sini aja nih.
Bang, ini kamu bergabung ke sini aja nih. Oke. Kalau ada tulisan nama emailnya tadi. Lu lagi parah banget dah. Oke, sudah ya. Sebelum mengerjakan tugas kelompoknya, silakan lihat ke slide dulu. Jadi materi kita pagi hari ini itu tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4 poinnya. Pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, perencanaan di sini adalah tentang proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Dalam perencanaan, manajer membuat strategi, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan mengidentifikasi langkah-langkah untuk menghadapi tantangan atau resiko. Contoh di sini yaitu adalah menentukan target penjualan tahunan, membuat rencana pemasaran, atau menetapkan anggaran. Karena ini tugas ke kelompok, jadi kalian ceritanya akan membuat bisnis itu secara berkelompok. Jadi ada ketuanya, ya. Misalnya ada ketua kelompoknya, ya. Di masing-masing kelompok ada ketua kelompoknya. Di sini isinya perencanaannya. Misalnya kalian mau buka bisnis apa nih? Mungkin sebelum memasukkan iniannya ada memulai bisnisnya, ada langkah identifikasi. Identifikasi itu adalah mungkin mengenali permasalahan di masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kayak gitu. Jadi mengidentifikasi langkah-langkahnya. Terus tadi menentukan target. Kalau ini lebih ke jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ya. Ada target penjualan, terus ada rencana pemasaran. Jadi kita proses untuk pemasaran bisnisnya ini mau seperti apa. Langkah kita untuk mengenali produk ini ke masyarakat itu apa nih gitu. Terus menetapkan anggaran. Sudah menentukan bisnisnya, anggarannya berapa? Gitu. Anggaran itu modalnya. Kalian membuat bisnisnya misalkan dengan anggaran yang sederhana aja ya, gitu. Anggaran itu termasuk pengeluaran juga. Ya, maksudnya dituliskan itu misalnya kalian itu mau buat bisnisnya bisnis cilok misalkan, tadi contohnya bisnis cilok. Nah, cilok ini bahan bakunya apa aja sih? Gitu. Anggaran untuk buat cilok ini berapa ya? Misalnya target per harinya ini cilok harus terjual berapa porsi ya? Gitu. Ya. Ini di perencanaan. Nah, selanjutnya di pengorganisasian ini adalah melibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan alokasi sumber daya untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian, manajer membuat struktur organisasi, membagi tugas ke dalam departemen, serta menentukan peran dan wewenang setiap individu. Jadi membentuk tim kerja. Tadi kan harus ditentukan ketuanya dulu siapa? Ketua kelompoknya. Ketua kelompok adalah yang menentukan timnya.
Misalnya ini dan ini di bagian pemasaran ya. Kamu dan kamu di bagian dalam menentukan harga pokoknya ya, modalnya ya. Gitu. Jadi dibagi-bagi tugasnya. Kamu sama kamu bagian pemasarannya ya, bagian marketingnya ya, bagian pengiklanannya ya, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya pengarahan dan leading. Proses memberikan arahan dan motivasi kepada anggota tim agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan rencana. Pengarahan juga meliputi komunikasi, pengambilan keputusan dan bimbingan agar karyawan bekerja dengan baik. Ini mungkin lebih kepada memberikan pelatihan, rapat motivasi, memberikan arahan langsung atau memimpin proyek. Jadi bentuknya aja misalkan seperti apa pengarahannya, dari ketua kelompok kepada anggota kelompok. Seperti apa sih pengarahan yang dilakukan gitu kepada anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah pengendalian atau controlling. Tahap di mana manajer memonitor dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan apakah semua rencana telah dijalankan dengan baik dan tujuan tercapai. Jika terdapat penyimpangan, manajer akan melakukan penyesuaian atau perbaikan. Di sini adalah mengevaluasi hasil kerja, gitu. Membuat laporan kerja, mengoreksi proses yang belum efektif. Misalnya tadi contohnya adalah kita rencananya mau jualan cilok. Target satu hari rencana yang terjual adalah 50 porsi. Ternyata yang terjual adalah cuma 20 porsi. Kita evaluasi, kita controlling. Di mana nih yang kurang gitu. Apa mungkin sekarang orang lebih seneng itu kalau makanan, sekarang kan lagi ngetrennya misalnya kayak makanan apa ya, makanan kue lapis tapi packagingnya itu yang bagus kayak gitu, hampers ya. Jadi orang first impressionnya tuh ke sama makanan itu bukan ke makanannya, packagingnya, kemasannya, kayak gitu. Sekarang nih ya, apalagi mau menjelang puasa, hampers. Biasanya sekarang udah ngetren kan, saling mengirim hampers ya. Ngirim hampers dari awal puasa udah mulai pada ngirim hampers. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nanti sedikit lagi mau lebaran, selamat merayakan Idul Fitri, gitu. Jadi walaupun makanannya ketupat, kalau kata kita nih ya, walaupun ketupat sama semur tahu, semur telur, tapi kalau kita kemasannya buat cantik, dikasih pita, orang seneng aja, gitu. Karena sekarang orang tuh lebih senengnya kalau dikasih hampers atau bingkisan hadiah, upload foto dulu, Instagram dulu. Makanya di kemasan makanannya itu biasanya dikasih mereknya atau dikasih akun IG-nya, biar dia tag dulu, gitu kan. Kalau kita misalnya saling kirim-kiriman hampers nih, oh dia udah ngirim hampers, saya belum, kayak gitu. Biasanya suka bikin panas-panasan tuh, negatifnya ya, kayak gitu ya. Saling berkirim hampers kayak gitu. Terus ya itu padahal merupakan salah satu apa ya, pemasaran juga, jalan pemasarannya juga iklan kayak gitu. Dari packaging yang cantik, walaupun misalnya isinya cuma ketupat, tapi mereka senang ketika dikasih bingkisan. Oke, sebelum mulai ada pertanyaan terlebih dahulu untuk tugasnya. Apakah cukup jelas? Cukup jelas. Nah, silakan dituliskan hasil tugasnya itu di atas kertas karton, ditulis namanya, terus tentukan dulu ketua kelompoknya. Nah, kita mau usaha apa nih? Ya, oke, jelas? Oke, silakan. Orang yang buat pemasaran kayak
Pemasaran, marketing? Marketing. Dibagi-bagi aja tugasnya, misalkan ditulis dulu nama-nama anggota kelompoknya di sini. Ditentukan dulu ketuanya siapa. Nanti ketua kelompok dia yang presentasi. Berdua. Kalau yang mengelola anggaran itu dalam bisnis apa namanya? Mengelola anggaran, budgeting, bagian budgeting. Udah ditentukan ketua kelompoknya? Udah Ardina. Oke, ditulis nama kelompoknya di sini. Ya, ini yang laki-laki. Silakan keluarkan ide-idenya. Ya, mau bisnis apa? Udah ditentukan ketua kelompoknya? Oke. Ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Dipilih tim kelompoknya. Gimana ketua kelompoknya siapa? Udah fix? Dari perempuan? Dari perempuan? Ayo. Coba dari perempuan kamu, oke? Ketua kelompok, ya ditulisin nama-nama anggota kelompoknya. Terus mau bisnis apa? Dibagi, ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Boleh. Gimana tuh caranya bisnis apa? Misalnya bisnis apa aja? Satu gitu. Hah? Atau harus semuanya? Bisnisnya satu, dipikirin bareng-bareng. Itu, ya. Apa tuh? Oh gitu. Tadi tuliskan nama-namanya aja dulu. Tulisannya yang besar ya. Oh iya. Kalau lumayan besar lah, biar terbaca. Yang lain mungkin coba bantu idenya mau usaha apa. Misalkan Ihsan lagi nulis, ini mikir ini apa. Coba ini yang lain lagi diskusi. Yang ini lagi potong kertas.
Coba siapa yang bagian nulis, terus yang lainnya lagi bagian diskusi, Ya Bu. gitu. Coba yang laki-lakinya ada hasil diskusinya apa? Udah diskusi belum? Tadi diskusi tadi ngomongin apa? Itu ngomongin itu produk yang mau minuman. Minggu kok sini kayaknya kalau mama email aja Mimi. Ibu mau minjem ya? Jadi kan kita Enggak ada. jadi atas itu sebelah. Ya. Ada. Gimana? Ada? Udah ada. Oh, udah ada. Udah ketemu idenya? Sambil ditulisin aja di sini nama-nama kelompoknya. Biar semuanya bekerja. Ada 4. Oke, saya kasih waktu 20 menit ya untuk kalian mengerjakan tugas kelompoknya.
Jadi nanti untuk presentasinya semuanya maju. Karena dibagi tim ya. Ada bagian-bagian timnya kan? Ya. Nanti kertas kartonnya ditempel. Misalnya tadi ketuanya ngejelasin dulu singkat bisnisnya apa, penorganisasian singkat. Nah, nanti bagian timnya tuh misalnya dari tim pemasaran. Jelasin pemasarannya seperti apa. Ya. Terus bagian yang menetapkan anggaran. Ini loh, kita mau buka usaha makanan ini dengan anggaran sekian. Ya. Nanti kelompok yang lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang lagi maju, lagi presentasi. Coba langsung ditulisin di sini, ditulis bisnisnya apa? Apa? Sambil ini aja diskusi sambil ditulis, ya. Soalnya takutnya nanti kita udah Enggak, ini aja perencanaan misalnya. pakai pensil. Perencanaan, terus perorganisasiannya, pengarahannya, pengendalian,
Sambil ditulis aja ya. Nama-nama kelompoknya mana? Di mana? Oke, nanti ditinjau sebelah sini. Situ. Iya, sambil nulis, sambil ini nanti dipersiapkan untuk presentasinya. Biar langsung ini. Nggak pakai ini, langsung aja. Sama gelasnya sekalian. Balik. Udah disusun bagian perencanaan, pengorganisasiannya? Udah. Oke, karena waktu kita singkat untuk iniannya, saya kasih waktu 15 menit lagi ya. Jadi langsung dituliskan di kertas karton. Langsung aja pakai pulpen aja, langsung pakai itu aja, spidol aja ya, langsung pakai spidol. Langsung dituliskan pakai spidol aja di kertas karton. Langsung dituliskan pakai spidol aja di sini ya. Nah, langsung dituliskan aja pakai spidol hasil ituannya di sini, ya.
Oke, untuk waktu diskusinya 10 menit lagi ya. Warsing. Langsung ditulis aja nih. Nah, di sini perencanaan iniannya. Iya. Ini dibagi berapa tim? Timnya ada apa aja di sini? 4. Apa aja? Pemasaran, pembuatan atau penyusun rencana, pengelola, manajemen uang. Oh gitu, oke. Nanti masing-masing tim menjelaskan ke kelompok yang lain. Gitu. Nah ketua nanti jelasin bisnis kita ini, perencanaannya ini, gitu. Secara singkat ketua, nanti selanjutnya dilanjutkan oleh tim bagian masing-masing. Oke, untuk penulisan di kertas kartonnya dibantu sama teman yang lain, karena waktunya 5 menit lagi.
prosesnya ada apa nanti? Bagian Proses pembuatan itu, proses pembuatan produknya ada pertama ada perencanaan, terus pemrograman, ini perencanaan, pengorganisasian, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. pengendalian. Ya. Nah, kan ini ada kelompoknya kan, tim-tim bagiannya ada pemasaran, mungkin ya, sesuai kebutuhan kelompoknya masing-masing aja. Misalkan perencanaan belum ada yang ditulis poin-poinnya di perencanaan apanya sambil ditulis, langsung tulis di karton aja, waktunya sebentar lagi. Yuk, udah ada yang selesai? Udah sampai mana? Perencanaan? Ditulis singkat saja, nanti dijelaskan di pas presentasi. Dituliskan singkat saja, nanti dijelaskan pas presentasi, ya. Dituliskan singkat saja,
Nanti penjelasannya pas presentasi ya. Dituliskan singkat saja poin-poinnya, nanti dijelaskan pas presentasi. Yuk, langsung ditulis ini perencanaannya apa, poin-poinnya. Ya, Samila tolong bantu temennya. Di kertas karton dituliskan poin-poinnya saja ya. Kelompok ini udah selesai ya, dikit lagi. Berapa lagi? Nih. Yuk dipercepat. Cepat aja. Cepat. Poin-poinnya aja. Yuk lanjut yuk, poin-poinnya aja, pengarahannya apa. Yang lain nulis. Ini udah? Kak, langsung ditulis di karton aja, Kak. Ini Bu, ini kita lagi kayak biar kitanya bisa sama-sama diskusi. Oh gitu. Enggak, ini sini per poinnya aja langsung perencanaan tadi, pengorganisasian. Di bagian ini untuk poin apa ini? Ini untuk poin apa? Untuk poin apa? Ini koordinasi. Oh, langsung dituliskan aja siapa nih bagian nulisnya. Yuk dibantu temennya. Bagian nulis sih. Gak apa-apa beda tulisannya. Yuk dibagi satu-satu, ini siapa aja yang nulis di sini, jangan satu orang aja, biar langsung cepat.
Apa Pak? Ayo nulisnya berdua orang. Iya. Yang nulisnya coba 2 orang biar cepet. Hah? Pakai pulpen aja. Pakai pulpen. Yuk 4 menit lagi. Poin-poinnya saja di kertas karton. Kenapa? Yang leading sama siapa yang nyenggol? Yuk udah ya, stop. Stop. Ya, sebentar. Stop, sudah. Coba diangkat dulu tangannya. Perhatian ya kelompok. Sudah diangkat dulu? Sudah? Ya. Sebelum nanti ada kelompok yang presentasi, coba semuanya berdiri dulu, kita tepuk rimba dulu sebentar. Ada yang mau mimpin di sini di depan? Ihsan? Yuk, Ihsan. Melinda. Oke, siap teman-teman? Hai guys, apa-apa dari saya? 1, 2, 3. Mana nih, nggak semangat? Ayo. Kurang semangat ya. Ya, tepuk rimba. Ha. Oke, terima kasih Ihsan.
Ya. Ini siapa? Ade? Udah selesai ya? Coba sini dibawa ke depan sama anggota kelompoknya. Mana anggota kelompoknya, langsung presentasi. Oke, kelompok yang lain. Mau ditempel atau dipegang aja? Pegang aja. Oke, mohon perhatiannya kelompok yang lain. Duduk. Coba kelompok yang lain duduk dulu. Sit down please. Oke, kita simak bersama-sama terlebih dahulu. Kelompok dari mana nih? Kelompok siapa ketua kelompoknya? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada penjelasan dari anggota kelompoknya. Jadi di sini pengolahan bahan dan barang saya tujuannya untuk mengatur proses penerimaan bahan dan barang dengan memeriksa kualitas dan kuantitas sesuai pemasaran. Tolong disimak dulu teman kelompoknya. Di sini saya bagian pemasaran, yaitu bertugas membuat dan menjalankan kampanye promosi, pengolahan promosi melalui berbagai saluran. Dan mungkin kita nanti akan mengadakan, kita akan berjualan di event-event tertentu. Apa namanya? Event tertentu. Event-event tertentu. Terus ada yang lain penjelasannya? Di sini saya pengolahan keuangan, mengatur keuangan, penguasaan, pemasukan, pengeluaran, dan pengolahan anggaran. Penetapan anggaran. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok Jasuke? Tidak ada? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok Jasuke? Cukup, jelas? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi yang sudah siap.
Satu kelompok lagi yang sudah siap? Siapa? Satu kelompok lagi. Ayo kelompok ini, kelompok apa namanya? Warsing, yuk. Oke, mohon perhatian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas, perwakilan dari kelompok 2. Teman saya Saya Muhammad Alexan. Saya selaku sebagai perwakilan akan menjelaskan hasil dari 3 kelompok kami. Yang pertama di sini adalah kami akan membuat suatu warung makan yang bernama Warsing atau warung racing. Planning kami adalah kami akan membuat suatu warung makanan yang bernama Warsing seperti yang kami jelaskan. Target penjualan kami adalah per tahun kami dapat menjual hingga 1000 porsi. Untuk modal kami yaitu adalah modal pertama kami itu 50 juta. Jika kita hitung 1000 porsi ini itu dihitung dengan harga menunya itu mencapai 75 juta. Jadi kalian mendapatkan keuntungan 25 juta. Untuk rencana pemasaran kami adalah kami akan membuat konten di sosial media warung kami itu setiap seminggu sekali agar orang-orang yang ada di wilayah warung kami ini itu bisa mengenal warung kami dan mendatangi warung kami ini. Untuk pengorganisasian atau organizing, saya Bagas sebagai ketua. Lalu untuk tim pemasaran ada Hasbi dan Azmi. Untuk tim manajemen Ada saya Muhammad Alexan yang berlaku sebagai manajemen uang. Jadi tugas saya itu di manajemen uang menghitung hasil pendapatan dan hasil pengeluaran uang juga. Lalu untuk tim brand ambassadornya adalah Nadine dan Vidya yang bertugas untuk membantu kita untuk menjadi artisnya di konten-konten media sosial nanti, konten-konten media sosial warung kami nanti. Iya, promosi. Untuk pengarahannya adalah sebelum kita membuka warung pada jam 8 pagi, itu kita akan membahas terlebih dahulu nih apa saja yang akan kita lakukan nanti dan apa saja yang kurang di hari kemarin gitu dari sebelumnya. Istilahnya kayak evaluasi gitu guys. Nah, untuk pengendaliannya atau controllingnya, kami setiap selesai atau setiap menutup warung kami akan membuat laporan kinerja, membuat laporan keuangan yang akan dilakukan oleh Izan, tanda kurung pemasukan dan pengeluaran. Lalu membahas juga apa saja sih hal-hal yang kita nih masih kurang gitu, hal-hal yang kita nih bisa kita update gitu, bisa kita upgrade agar pelanggan kita semakin banyak. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sebelum ditutup? Enggak ada. Oke. Warsing itu warung racing. Jadi isinya itu kita Nanti kita akan mengisi dengan menu-menu yang berhubungan dengan kendaraan racing. Kita bikin Seperti mie teorik gitu loh. mie dua tak. Ini seperti Mie dua tak. salah satu menunya adalah mie dua tak. Mie dua tak. Mie dua tak, jadi dia itu mie-nya racing. Oke. Ya udah, Ya, ya udah. otomotif. Ya udah, oke, makasih.
Oke, terima kasih untuk kelompok Warsing. Yuk, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Warsing. Jadi sekian presentasi kami, mohon maaf bila kurang dan lebihnya karena kami semua adalah manusia biasa yang sama-sama punya bisa berbuat salah dan kami juga bukan perempuan, ada perempuan maksudnya. Jadi terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang dari fungsi-fungsi manajemen? Oke, silakan. Kesimpulannya pada pelajaran hari ini adalah kita bisa tahu, kita bisa merencanakan untuk kita memulai bisnis pada hari yang akan datang. Terus kita juga bisa tahu dari perencanaannya, budgetingnya, marketingnya, pengorganisasiannya, kita bisa merencanakan secara rinci untuk kedepannya menjadi perusahaan yang lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari kelompok sini ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya sih mungkin jawabannya nggak jauh beda sama Naila, emang karena kita udah tahu juga apa cara perencanaan yang kalau kita pengen bikin bisnis atau manajemen, karena kita udah mempelajari dari basicnya dulu, kita udah tahu cara koordinasinya, perencanaannya, pengolahannya gimana. Jadi kalau misalnya kemungkinan nanti atau sekarang juga bisa kalau misalnya mau membuat bisnis tuh udah ada basicnya gitu. Jadi kita nggak buta-buta banget tentang perbisnisan atau manajemen gitu. Oke, terima kasih. Terus kesimpulannya? Ya, di sini kesimpulannya fungsi manajemen adalah serangkaian tugas kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin organisasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Jadi tadi sudah dicontohkan oleh kelompok Jasuke dan Warsing, gitu. Jadi dari hasil presentasi dua kelompok tadi, bahwasanya kita menilai kita sudah memiliki ide nih mau memulai bisnis apa. Tapi selain dari ide kita mau bisnis apa, kita juga harus tahu dulu perencanaannya apa, poin-poinnya, pengorganisasiannya. Terus apa? Yang ketiga tadi pengarahannya, leadingnya. Terus yang keempat adalah controllingnya. Jadi kalau semisalnya suatu saat nanti kalian adalah seorang pemimpin, kayak gitu, biasanya kita akan lebih sulit bekerja ketika secara berkelompok daripada sendiri, kayak gitu. Karena akan punya karakter dan isi kepala yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi dari sekarang manfaat dari kerja kelompok adalah untuk kalian supaya bisa bekerja sama dengan orang lain. Oke, terus selanjutnya adalah menurut kalian dari hasil pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan? Coba dari Bagas. Suatu bisnis, suatu usaha itu kita harus merencanakan terlebih dahulu nih apa saja plan-plan kita, terus apa saja yang harus kita organizing gitu, kita atur siapa saja yang menjadi bagian ini, bagian itu, bagian marketing, content creator dan manajemen dan lain sebagainya gitu kan. Lalu yang kedua adalah kita ketika kita sudah membuat suatu perusahaan ini, kita harus selalu melihat nih Bu,
meliding gitu, maksudnya melihat nih anggota-anggota kita nih Mengarahkan. Iya, mengarah sudah bekerja dengan baik atau belum gitu. Lalu kita setelah itu kita controlling, kita mengevaluasi apa saja yang masih kurang dari usaha kita, lalu kita mengupdate gitu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Bagas. Ada yang lain apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Dari ujung sana, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin menambahkan? Gak ada? Gimana pembelajaran hari ini? Apa? Bagus, kita udah banyak mendapatkan salah satu juga pengalaman Indonesia. Gimana cara kita buat bisnis? Semua bagaimana? Nah, Jadi tahu gimana sih kalau jadi tahu gimana cara kita membangun bisnis yang baik gitu ya, yang bagus, yang benar. Oke. Ada manfaat lain dari pembelajaran hari ini dari perempuannya? Melinda? Gak ada? Oke. Nah, tadi sudah kita memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Ada sedikit kata-kata motivasi yang ingin saya sampaikan adalah percayalah pada dirimu sendiri, kamu lebih kuat dan lebih pintar dari kamu yang bayangkan. Jadi biasanya kita kadang diri kita tidak tahu kemampuan kita segimana, kadang kita lebih kepada penilaian orang lain, kayak gitu. Jadi dari pembelajaran bisnis ini, coba kalian aplikasikan, kalian praktekkan. Misalnya kalian nih buka bisnis kecil-kecilan, kayak gitu ya. Segimana sih mental saya nih ketika bisnis kalian itu rugi ataupun untung, gitu, mentalnya. Apakah misalnya untuk mengukur diri ya, apakah misalnya ternyata kalau rugi itu langsung ngedown ya mental saya, atau kadang kita langsung berpikiran udah deh stop aja kayak gitu, enggak mengevaluasi malah langsung meng-cut kayak gitu. Jadi kadang kita harus beberapa kali gagal dulu baru nanti kita bisa merasakan keberhasilannya. Nah, untuk selanjutnya adalah materi kita di minggu depan. Kita masih berkaitan dengan fungsi manajemen dan kita akan masuk ke materi tentang supplier pasok. Jadi kita akan lebih mendetail bahan-bahan baku apa saja yang merupakan sistem dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi masih nyambung dengan pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita doa terlebih dahulu akan dipimpin kembali oleh Ihsan. Silakan Ihsan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Terima kasih Ihsan. Oke, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di minggu ke depan dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya yang sakit hari ini bisa hadir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih.